Pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas hingga sore ini, kita sudah terhubung bersama Rehman Abadi, analis Valbury Asia Futures. Ya, seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini, Pak Rehman? Mbak Popi, ini kalau dilihat yang tercatat di bursa berjangka di sini ya relatif stabil ya, volumenya juga lebih kecil kayak all in ya. Sekarang ini berangkat di 8.605. Volumenya di 2030, sebelumnya 2.950. Emas juga agak turun ya, volumenya 966 dari sebelumnya 1.304. Sementara untuk harga di all in dan gold ini udah agak stabil dari pergerakan kemarin. Nah, all in ini cenderung rebound ya, dari 8540 kemarin closingnya sekarang di 8.605. Saya kira begitu gambarannya sih. Oke. Lalu bagaimana dengan Robusta ataupun Arabica? Bagaimana pergerakan komoditasnya kalau terpantau hari ini? Ya, kalau kopi Arabica memang di sini dilihat volume perdagangan agak naik ya, dari sebelumnya 650 ya, sekarang kontrak volumenya di 708 ya. Lalu harga juga lebih tinggi hari ini, 67.400 dari sebelumnya 66.000. Oke. Baik, lalu seperti apa pengaruh dari tensi Amerika-Tiongkok terhadap komoditas hingga hari ini, Pak Rehman? Ya, untuk tensi ketegangan kembali perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina memang menjadi kekhawatiran ya di pasar. Cuman untuk saat ini pasar lebih cenderung melihat bagaimana tudingan dari Amerika Serikat. Nah, sementara dari Cina sendiri kan libur ya dari Jumat kemarin karena hari buruh. Nah, pas sekarang ini buka kembali, ternyata dolar terhadap yuannya itu lebih stabil, jadi turun lagi gitu ya, setelah sempat kemarin naik hampir mendekati 7,15 ya di antara dolar dan yuan untuk offshore trading, untuk trading mancanegaranya, trading internasionalnya. Nah, sekarang agak turun lagi di 7,1 dari sebelumnya 7,15. Nah, ini membuktikan bahwa di Cina-nya sendiri tidak ingin menanggapi tudingan di Amerika Serikat tersebut dengan menstabilkan di nilai tukar yuannya. Jadi agak mereda lah di kekhawatiran untuk hari ini. Ya, baik. Lalu apa pengaruh data tenaga kerja dalam negeri dan Amerika ini terhadap harga emas dan oleh? Ya, memang sekarang ini kekhawatirannya adalah dampak dari COVID-19 ke perekonomian ya. Nah, terutama dari sektor tenaga kerja, karena ini banyak dipandang di data yang periode April khususnya dari Amerika Serikat ini akan melonjak drastis ya. Dari sebelumnya itu untuk penciptaan lapangan kerja Amerika Serikat di bulan Maret itu hanya minus 701.000. Nah, sekarang diperkirakan untuk penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat di bulan April itu minus 21 juta. Nah, itu cukup drastis ininya. Nah, ini meningkatkan kekhawatiran bahwa kinerja ekonomi Amerika Serikat di kuartal kedua 2020 ini akan jauh lebih buruk dari kuartal 1, di mana kuartal 1 sebelumnya sudah terkontraksi minus 4,8% ya PDB-nya. Nah, di kuartal 2 ini akan jauh lebih buruk dari kondisi sektor tenaga kerja yang turun. Nah, ini bisa mempengaruhi ke global ya. Nah, dengan kondisi demikian ini otomatis akan menekan komoditas yang digerakkan oleh ekonomi ya. Nah, sementara komoditas yang aman risiko dalam hal ini safe haven kayak emas itu mungkin nantinya dengan kekhawatiran yang meningkat ini akan cenderung diburu. Oke, untuk peluang harga komoditas esok apa yang bisa Anda rekomendasikan? Ya, saya lihat mungkin untuk jangka pendek ini lebih ke arah stabil sambil menunggu data tenaga kerja Amerika Serikat yang akan dirilis hari Jumat ya. Namun kekhawatiran masih membayangi, jadi mulai muncul ya kekhawatiran di pasar seiring dengan mendekatnya rilis data tenaga kerja Amerika Serikat di hari Jumat nanti. Nah, ini bisa jadi faktor yang membatasi tekanan di harga emas. Saya lihat di sini harga emas kebetulan sedang dalam konsolidasi atau koreksi, dan saya pikir ini menarik untuk melihat koreksi harga emas di momentum saat ini karena mau ada rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang diperkirakan akan jauh-jauh lebih pesimis dari sebelumnya. Oke, lalu adakah sentimen yang harus diantisipasi, Pak Rehman? Misalnya apa yang akan akhirnya nanti mempengaruhi komoditas, seperti apa ke depannya?
Ya, saya melihat di jangka menengah ini ya, memang udah ada reopening atau relaksasi dari pembatasan atau lockdown ya secara global juga Indonesia bahkan mulai menyebut-nyebut relaksasi tersebut. Nah, namun ini pasar akan melihat dulu dampaknya ke perekonomian karena ini akan lebih riskan dilihat di pasar. Nah, untuk itu saya melihat di sini untuk sentimennya sampai jangka menengah ini tetap waspadai kondisi ekonomi yang lebih buruk terlebih dahulu sebelum perbaikannya dimulai. Jadi reopening ini bukan serta-merta ekonomi akan membaik belum ke arah itu. Jadi kita perlu waspadai kondisi yang lebih buruk dulu. Nah, ini aset lindung nilai seperti emas menarik diperhatikan khususnya di tengah konsolidasi harga saat ini dari kondisi ekonomi yang dikhawatirkan bisa lebih buruk lagi. Nah, sementara untuk komoditas yang didorong atau digerakkan oleh perekonomian itu perlu berhati-hati untuk mentransaksikannya ya. Nah, kalaupun seandainya sudah mentransaksikan, ini perlu menerapkan manajemen risiko yang ketat terlebih dahulu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rehman atas informasi dan juga analisisnya. Pemirsa, Rehman Abadi, analis Valbury Asia Futures.